Selamat datang di channel Takmur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur, dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mayoritas seorang petani selain bercocok tanam di sawah maupun di ladang, pasti di rumah mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu beternak kambing dan sapi. Untuk hewan ternak ini di setiap harinya pasti mengeluarkan kotoran lur ya. Dan tak jarang seorang petani menggunakan kotoran hewan ini sebagai pupuk untuk tanamannya dan tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan kotoran hewan ternak tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Ini tanaman sangat rentan sekali terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun patogen. Perlu diketahui, selain mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, di dalam kotoran hewan ini juga mengandung jamur atau patogen dan juga ada bakteri yang tidak menguntungkan bagi tanaman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara atau proses pengolahan kohe atau kotoran hewan sapi dan kambing menjadi pupuk kandang. Simak terus video saya kali ini, jangan kemana-mana biar tidak ketinggalan. Nah, ini sudah saya siapkan kohe sapi dan kohe kambingnya lur ya. Untuk kohe sapi maupun kohe kambing itu yang bagus yang bagaimana? Ya, kalau menurut saya yang baru maupun yang sudah lama kohenya itu sama-sama bagus. Asalkan kita nanti mengolahnya dengan baik, maka menghasilkan hasil yang baik juga. Selain menggunakan kohe sapi dan kohe kambing, di sini saya juga menambahkan abu. Ini abu dari sekam padi. Abu sekam padi ini saya dapatkan dari limbah atau sisa pembakaran di pabrik gula merah lur. Nah, buat para sedulurku semuanya, bagi yang membutuhkan abu dari sekam padi, silahkan datang langsung di desa saya, Desa Mirigambar, Dusun Miridudo, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Untuk pabrik gula merah di tempat saya itu ada 20 lebih pabrik gula merah lur. Jadi pada saat ini untuk limbahnya itu sangat banyak lur. Para sedulur semuanya bisa mengambilnya dengan gratis alias orang bayar lur. Nah, selanjutnya ini saya juga menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Ini saya menggunakan yang dengan kadar 50%. Tujuan dari penggunaan H2O2 atau hidrogen peroksida kali ini yaitu untuk mensterilkan kohe sapi dan kohe kambing dan abu sekam tadi dari jamur ataupun patogen dan bakteri-bakteri
yang tidak menguntungkan. Selain bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan, di sini saya jelaskan bakteri-bakteri baik pun di sini juga akan ikut mati. Ini tidak apa-apa, nanti kita masukkan lagi bakteri-bakteri baik supaya pada saat kita nanti melakukan dekomposisi bisa berjalan dengan sempurna. Ini sudah saya siapkan 2 ember air bersih. Ini di 1 embernya kurang lebih ada 28 liter air. Untuk dosis H2O2 ini saya menggunakan dosis 5 ml per liter air lor ya. Jadi per ember saya menggunakan dosis H2O2 nya ini 140 ml. Saya sarankan pada saat menggunakan H2O2 dengan kadar yang 50%, jangan sampai terkena kulit lor, nanti bisa mengakibatkan kesemutan tingkat tinggi. Kemudian bisa diaduk supaya H2O2 nya tercampur merata dengan air. Untuk H2O2 atau hidrogen peroksida ini sudah saya bahas di video saya yang terdahulu. Para sedulur bisa melihatnya di sini. Setelah H2O2 kita campur dengan air, ini kita bisa aplikasikan langsung ke kohe dan abu sekam tadi. Ini usahakan pada saat pengaplikasian semua bahan terkena lor ya, karena H2O2 ini sifatnya cara kerjanya itu kontak. Kemudian kita bisa mencangkulnya. Tujuan penyangkulan ini supaya yang belum terkena H2O2 yang berada di bawah supaya berada di atas lor. Setelah itu kita bisa aplikasikan lagi H2O2 nya. Ini aplikasi yang terakhir. Usahakan aplikasi yang terakhir ini secara merata, jangan sampai ada yang tidak kena H2O2. Nah, langkah selanjutnya ini kita cangkul lagi. Untuk pencangkulan ini pencangkulan yang terakhir pada aplikasi H2O2. Usahakan semuanya itu tercampur hingga merata. Kemudian kita tutup menggunakan terpal. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir penguapan H2O2 yang sudah kita aplikasikan tadi. Perlu diketahui, H2O2 atau hidrogen peroksida adalah unsur yang terdiri dari air H2O yang kemudian ditambahkan oksigen dalam bentuk oksidator. Dan unsur ini sangat mudah menguap, maka dari itu kita lakukan penutupan dengan terpal. Proses penyeterilan ini kita lakukan minimal 24 jam, biar nanti ketika kita masukkan bakteri-bakteri yang baik, bakterinya itu tidak mati dengan sia-sia. Untuk bakteri pengurai, saya menggunakan merek dagang Bunkai. Jika di tempat para sedulurku semuanya tidak ada, bisa menggunakan merek dagang lain, sebagai contohnya EM4. Nah, untuk bakteri atau mikroba yang berada di dalam Bunkai ini ada Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, Azectobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Actinomycetes, Rhizobium, dan yeast.
Nah, untuk bungkai saya menggunakan 500 ml. Ini saya larutkan ke air yang sudah saya siapkan di timba, kurang lebih ada 5 liter air. Nah, kemudian saya juga menggunakan tetes tebu. Ini saya menggunakan juga 500 ml. Tetes tebu ini adalah sumber makanan atau sumber energi pertama yang dibutuhkan oleh bakteri. Jika tidak ada tetes tebu, bisa menggunakan gula pasir ataupun gula merah, lor. Setelah itu kita lakukan pengadukan supaya semuanya tercampur dengan merata. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lakukan aerasi. Untuk alat yang saya gunakan ini adalah aerator. Alat ini biasanya dipakai di akuarium untuk menambahkan oksigen. Tujuan dari aerasi ini untuk memperbanyak atau untuk mengembangbiakan bakteri. Proses aerasi ini bisa kita lakukan minimal 24 jam, atau untuk hasil yang lebih bagus kita bisa melakukannya selama 3 kali 24 jam. Setelah 24 jam, tutup atau terpal kemarin bisa kita buka dan kita angin-anginkan kurang lebih 2 jam. Tujuannya yaitu H2O2 yang sudah kita aplikasikan ke kohe dan abu sekam kemarin bisa menguap semuanya. Nah, ini adalah penampakan bakteri yang sudah kita aerasi dari kemarin dan sudah timbul buih-buih. Buih ini bertanda kalau proses aerasi ini sudah berjalan dengan baik dan bakteri atau mikrobanya sudah berkembang biak. Nah, untuk proses selanjutnya, bakteri yang sudah kita aerasi dari kemarin bisa kita encerkan dengan air. Setelah itu kita bisa mengaduknya supaya bakteri dengan air bisa tercampur secara homogen. Untuk proses selanjutnya kita bisa aplikasikan atau kita bisa memasukkan bakteri-bakteri baik ke kohe dan abu sekam padi yang sudah kita angin-anginkan kurang lebih 2 jam tadi. Setelah itu kita lakukan pencangkulan. Usahakan campuran kohe dan abu sekam padi yang berada di bawah menjadi di atas. Kemudian kita aplikasikan lagi bakteri-bakteri baiknya. Usahakan secara merata. Kemudian kita lakukan pencangkulan. Untuk pencangkulan yang terakhir, usahakan semuanya itu tercampur dengan merata supaya pada saat kita nanti melakukan proses dekomposisi bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita tutup kembali menggunakan terpal dan kita lakukan proses dekomposisi. Proses dekomposisi kohe sapi maupun kohe kambing biasanya itu memerlukan waktu 3 bulan, bahkan juga ada yang lebih. Nah, dengan cara yang saya lakukan ini, proses dekomposisi kohe sapi maupun kohe kambing hanya memerlukan waktu 1,5 bulan dan kemudian bisa langsung diaplikasikan ke lahan. Adapun ciri-ciri kohe yang sudah matang melalui proses dekomposisi,
Dari baunya itu sudah tidak menyerupai kotoran hewan, melainkan bau tanah. Dan jika kita pegang, suhu tumpukan luar maupun tumpukan dalam itu sudah tidak panas. Saya ucapkan terima kasih buat sedulurku semuanya yang mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahlah kowe dengan bijak. Mantap lur. Wes.